Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada video kali ini mungkin termasuk sesi terakhir pembahasan tentang perspektif Al-Quran dalam perspektif kecerdasan, perspektif kecerdasan dalam Al-Quran, sehingga bisa membedakan antara kebenaran dan kebenaran. sehingga bisa membedakan antara pembenaran dengan kebenaran yang asal katanya adalah benar, seperti kholik, makhluk, dan akhlak dari seorang khalifah. Empat bagian. Jadi pemirsa, Berarti semuanya ada itu ya. ada yang namanya dalam sebuah hidangan namanya martabak. Tidak, itu semua memang sebetulnya kemasan. Semua dikunci dengan kemasan. Karena Allah menciptakan makhluk itu namanya khalifah yang dikasih jabatan. Jadi makhluk yang namanya linasi dan hamba menjadi khalifah. Nah, nanti orang yang bisa memperbaiki akhlaknya itu dari kata-kata sebetulnya ya tidak jauh dari sang kholik, makhluk, kekhalifahan, menjadi akhlak kemasannya kalau yang paling bagus gitu aja loh. Makanya akhlaknya mana yang lebih bagus dengan ilmu kebenaran dari Allah itu. Sekarang sebelum memulai saya bertanya aja, karena dengan bertanya ini itu salah satu bentuk jalan pintas atau masuk tol. Ya. Saya ini lupa terus terang aja. Huruf hijaiyah itu mulainya gimana coba? Maksudnya Alif, ya alif, ba, ta, ta, sa, sin, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, za, sin, sin, sha, sha, sya, swing bisa sha, Sha. sin, sha, kof, kof, kaf, tof, 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 Kaf. nakluk, tof, kaf, lam, lam, mim, yin, nun, nun, wawu, wau, ha, ha, lam alif, lam alif, hamzah, hamzah, ya. ya, Ya. itu 28. Iya, memang 28. Dan makanya selama ini kamu kira berapa? Ya cuman bukan mau, kan ini bertanya ya. 28 itu Nah, nek terus sampai jumlah 2 sama 8 berapa? 10. Ya sudah. Sekarang saya tanya, alif artinya, Hmm? alif artinya, Alif artinya. ya alif artinya, Ya alif selama ini ya alif berdiri sendiri itu ya, nanti. oke. Tapi nek digabung nanti akan menjadi Oke. sebuah kata. Misalnya Apa? Allah, Ya Allah kan berarti ya dari alif lam lam ha. oke, laha jadinya. Iyalah. Sekarang ba, Ya Pak, banyak babun juga bisa dari pintu berarti. oke, oke, babu salam, Ya nanti menjadi bagus salam. oke, jadi pintu yang namanya salam. Iyalah, yang Pintu pintu salam. keselamatan, Oh, maksudnya pintu ke keselamatan. sana. Ini saya, ini pemirsa, kadang-kadang karena basicnya itu tidak sama pemirsa. Jadi ketika kof ya ain sin kof, kahaya ain sin Ya, kof, kaf, ha, ain, Ya. sod. itu artinya apa? Maksudnya? Artinya Oh, kan seperti seperti- alif lam mim. makanya seperti alif Ya, lam mim, kan? alif lam mim itu gini. Alif itu sebetulnya ke makhluknya itu. Jadi makhluk ciptaannya itu. Makanya biasakanlah kamu meramaikan dalam lakumu itu, dalam kehidupanmu itu dengan Al-Qur'an Karim. Ya, Berarti alifnya kembali ke makhluk itu. ya. Yang tadi kan yang terakhir saya karena panjang. Eh, Kahaya ain sin kof, apa Ya. artinya? Ya kah berarti kaf itu berkaitan dengan kitab itu, Alkitabmu itu. Jadi kitabmu itu makanya selalu kembali ke Al-Quran sendiri sebetulnya. Kaf berarti kembali ke kitabnya itu. Kahaya. Bisa kembali ke hak
al-haq itu, Hmm. tapi hak nanti ke haknya itu. Hmm. Karena tulisan hak itu kan hak A sama Q. of Q. Ya. Lah itu kembali ke al-haq itu, berarti kembali ke Al-Qur'annya itu sendiri. Terus Kok ain dengan ayat- ilmu. Kamu karena ayat- ain itu dari kata-kata ilmu itu. ayat Sumbernya ilmu atau pengalaman. ya, ya itu dia. Ya, Ain. ain itu ya ilmu itu. Karena Sin, nanti oh. menjadi ali, jadi aliman, menjadi Sayyidina Ali itu kan, makanya Sayyidina Ali salah satu sahabat kenabian, kerasulan yang paling cerdas, yang paling pinter kan ke sana. Dia karena bisa mengolah daya pikirnya itu. Ain, sin, Qaf. Nah, sin itu kembali ke Manusia. sebentar, bukan. Oh ya, nanti ke Yasin itu. Yasin itu sesungguhnya setiap apa yang dia lakukan nanti dia apa yang untuk menghakimi adalah Al-Qur'annya itu sendiri, kembali ke kitabmu itu sendiri. Sin, Qaf. Qaf itu berarti of apa qaf? Ain, sin, Qaf. Qaf. Qaf nanti kamu tahu tentang etikotmu itu, kembali ke Yakinnya. etikot itu berarti kemusyahadahmu, Oh, kesaksian. kesaksianmu, bukan keyakinan lagi. Nah, Harus bisa mengaitkan habis ke sana. itu saya tanyanya terakhir untuk yang saya sering ketika an'amta apa artinya? An'amta itu sebetulnya kamu jangan sampai tidak ingat terhadap pemahaman tentang ke-Al-Qur'anmu itu. Kan kalau An'amta alaihim keseluruhan. yang sekarang kan hancur lebur dengan saya sekarang. Iyalah ya. Kan selama ini kan saya mengartikan Al-Fatihah ketika an'amta alaihim. Padahal kan sudah jelas an'am kan gitu kan, Iya. bunyinya kan An'am. an'am. Iya. Coba lihat kalau kadang-kadang ya telinga kita ini kan masih normal. Iya. An'amta alaihim. Apa bedanya? An'amta alaihim. Ya sangat beda, Mas. Nah, Karena kamu tidak bisa merasakan nanti kalau sekedar an'amta. Nah. Harus an'am, Nah. karena nanti berkaitan dengan mat di situ. nah Nanti kembali ke tajwid. otomatis kan artinya juga berbeda. Ya otomatis Mas, itu nanti dengan berarti memahami tentang idhad, kejelasan tentang apa? Al-haq itu loh. Padahal selama ini an'amta itu diartikan apa? Di Al-Quran. Iya. Jenengan buka itu. Ya makanya Nah, kan. saya tidak pakai itu lagi. Nah, itulah makanya yang saya tanyakan. Ketika saya ini ya mulai, berarti kalau saya membaca ini, maka artinya bisa tidak sesuai lagi nih gitu loh. Kan gitu. Tapi ini sebenarnya ini dulu. Ya ini kan ini apa off the record lah bahasanya. Artinya off the record itu begini loh misal. Selama ini kegelisahan itu kan ada kan. Iya. Nah, itu loh maksudnya. Begini, yang penting menjawab itu semua jangan pernah dengan konsep kita, Mas. Ya, Karena semua kamu kembalikan nanti kalau ayatnya pengen saya terangkan lebih jauh kan kita tidak membahas ini loh berarti. ya makanya. Karena saya kan harus menyelesaikan ini dulu. Ya, Itu nanti dengan berarti membahas tentang iftitah dan fatihah, ya. Mas. Alright, kalau begitu ini kita break, kita lanjutkan yang ini. Itu Ya. bisa tanya di belakang podcast. Ya, artinya itu kan kita nanti membahas tentang iftitah dan Hmm. al-fatihah. Ya. Mau masuk ke ritual sholat secara rukun syarat. Karena sholat itu nanti ada secara rukun sholatnya. Terus habis itu pemaknaan secara makrifatnya. Terus secara gerakannya. Terus secara mengapa jumlahnya seperti itu. Nah, ini nanti kita sudah lanjut dengan Ya. Ayo. bersabar saja. Nanti akan sampai ke sana, Mas. Hmm. Gitu loh. Oke. Karena nanti kalau meluncat-meluncat gini lepas yang ini karena ini Ya. belum konklusi toh. Ya. Tenang aja, terjawab Iya, saja, iya, Mas. iya, Gitu, lanjut. maksud saya. Jadi makanya saya tadi loh ini kok membahas di hijaiyahnya. Ini tadi sampai mana? Surat 57. surat berarti sekarang surat Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya itu surat 62 ayatnya 2. Jenengan pun judulnya jangan salah ya saat di deskripsi Quran suratnya lagi. Karena ada
tambahan al-haqqo tadi kan belum sampai catat mas, ngerti maksudku? Al-haqqo tadi kan sampai 57. al-haqqo itu yang 45, 44, 45, 46 mas. Sudah. Sudah. 44, 45, 46, Al-Haqqah 69. Awalnya kan tidak ada tadi. Ada lah. Oh sudah nggak ada. Iya. Di video berapa itu tadi? Kedua. Sekarang video ketiga. Ya. Nah, nggak sampai kode sampai nanti ditanya saya lagi. Video ketiga Al-Jumu'ah 62 Ya. ayat 2. Betul. Tapi tadi ini ada selingan tadi tentang alif lam mim itu kemarin. Ya, enggak apa-apa, tapi maksud saya Iya. nanti tak bahas yang khusus mukotoah itu Oke. namanya mas. Huruf mukotoah itu huruf awalan huruf yang disebutkan terpisah-pisah sebelum masuk ke surat itu loh mas. Nanti ada namanya itu huruf mukotoah mas. Jadi Oke. tidak disambung. Ini kita lanjut surat Al-Jumu'ah ayat 2. Mm-mm. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Saya kemarin bahwa kenabian kerasulan ada berapa mas? Dengan bahasa apa mas? Kenabian kerasulan Sing dengan bahasa- waca mau wis gak usah bingung-bingung timbang bingung mikir. Wis ngono ae. Wis timbang mikir bingung dibaca Dasar- Arabnya. Oh. Arabnya jangan terjemahnya. Wallazi ba'asa Ah. fil ummiyina Alladzi ba'ats. ba'atha Ada ba'ats enggak di Iya. situ? Nanti berkaitan dengan apa ba'ats? Teruskan Ummiyina. pelan-pelan. Terus. rasulam Terus. yaslu. Yatslu. Udah. Ba'at sama yatslu. Nah, ba'ats itu yatslu. Kalau yakra'u nanti arsala yakra'u. Nah, berarti kemarin sejak awal saya ketengahkan itu saya bohongi Mas Kaji apa enggak? Ada. Ternyata ada enggak di surat Ada. Quran suratnya. Makanya saya ngomong gini pemirsa, nyuwun sewu. Artinya ternyata bahwa sesungguhnya kenabian dan kerasulan itu dua. Makanya ada bahasa di situ betul-betul disebutkan, tapi tidak diterjemahkan. Nyuwun sewu, saya tidak menyalahkan sebetulnya. Ngapunten, jangan dianggap bahwa saya menyalahkan itu loh mas ya. Jangan salah pemirsa. Di situ ba'ats itu kaitannya dengan yatslu. Karena ba'ats ini sesungguhnya beliau datang membacakan tentang kebodohan jiwamu mas. Nanti kebodohan jiwamu itu ada 12 mas, saya kan sering ngomong. Nah nanti kita bahas berikutnya, jangan di ini dulu lah ya. Artinya di permukaan ini mesti saya sudah mengungkap sedikit gitu aja, tapi nanti secara spesifik akan saya jelaskan sebetulnya apa itu gitu loh. Sehingga dengan kemarin yang 8 keseimbangan yang di Arsun, di Arsimu, Singgasanamu itu kan kemarin sudah kita bahas itu. Kandungan-kandungannya, muatan-muatannya itu loh mas. Ya. Itu dari 2 pecah sel-sel itu loh mas. Ya, ya. Kan kemarin sudah loh itu. Nek pengen ya tontonan meneh ngono lho Ya. maksud saya. Kesana sehingga jenengan nanti paham, oh konektivitasnya ke sini arahnya. Sehingga gini, nanti kaitannya dengan kisah Musa. Kalau jenengan pengen ngerti mengapa saat tongkatnya Musa dipukulkan ke batu, itu jane batuk sing atos itu ditutup kepalamu, secara pemikiranmu nanti akan keluar 12 sumber mata air, itulah ilmumu itu, karena menghilangkan kebodohan yang 12 itu mas, itu loh sesungguhnya. Cuma ini kan saya ungkap di permukaan dulu, cuma ndak bahas ke sana ini, Iya. gitu loh. Nanti ada bahwa tongkat Musa itu sesungguhnya kalau kamu sudah menemukan integritas yang tinggi terhadap Sirotol Mustaqim,
atau al-haq terhadap Al-Quran itu, maka kepalamu kebodohan, kejahilan, dan kedoliman yang ada di pemahaman singgasanamu itu akan membuka. Karena awalnya kuncup, mengkerut. Terus apa kemarin kan ada 3 itu. Ya. Awalnya Kuncup, mengkerut, awalnya bukan kuncup, awalnya tertutup, kuncup, mengkerut dulu mas, tertutup, mengkerut, kuncup, baru mekar. Jenengan amati perkembangannya bunga untuk mau ke buah, itu nantilah awalnya menutup. Setelah menutup, tutupnya itu akan mengkerut. Setelah mengkerut, tumbuh kuncupnya itu. Baru nanti setelah tumbuh kuncupnya akan mekar. Bener apa enggak omongan ini nek mbok buktikan dengan yang ada di alam semesta, ya, tumbuh-tumbuhan atau bunga? Ya. Kan berarti awalnya menutup. Ya. Setelah menutup kan berarti mau membuka, mengkerutkan tutupnya ini. Ya. Begitu mengkerut nampak kuncupnya. Ya. Sehingga nanti baru membuka. Gini aja nyun sewu. Semua alat kelaminmu awalnya kan tetap tertutup. Nah, terus disunat itu kan dipengkerutkan tutupnya itu sehingga muncul kuncupnya itu. Bener apa enggak ini? Benar. Nanti baru bisa kamu penetrasikan ya. Sehingga menjadi kehidupan baru. Ya. Anu aja bisa tonton Mekar Bunga Wijaya Kusuma kalau jam 12 malam. Nah, berarti Al-Quran ini sebetulnya membahas semuanya tuh mas. Ya. Nggak ada yang terkecuali. Ya. Dan membahasnya ternyata bohongan apa enggak? Nek kamu buktikan keruntutan omongan ini tadi bener apa enggak? Tutup, mengkerut dulu, membuka kuncupnya, baru mekar. Nah, itu Bunga Wijaya Kusuma. Makanya jangan mau kualik kan tak balik, jangan gitu mas. Ya. Keliru itu ngomongnya gitu loh. Itulah mas sebetulnya kamu nek ngaji Quran ini kecerdasanmu nanti sampai seperti itu karena kebalik tidak mau. Lah kok mau mbok walik ini terus piye tak takoni? Tertutup, mengkerut, buka tutupnya dulu. Baru kuncupnya muncul. Kelaminmu itu wis contone kan bener to. Membayangkannya bisa pemirsa, tapi ngomongnya ini kan tadi lisan Arabiunya nggak bisa tertukar. Kalau tertukar kan salah. Ya salah. Ini jadi gini. Lah makanya itulah namanya tidak tumpang tindih mas. Ya. Ada keruntutan yang luar biasa. Itulah ilmiun wa amaliyun. Nah, ya wis pinter ngono lho jane. Ngono maksudku. Sing penting aja ngantuk ngono ae lho. Iya al-uqya soalnya semakin tinggi semakin enggak pijakannya soalnya. Kalau udah jelas. Tapi kan semakin jelas tadi. Jadi kalau dulu kita harus nggak bisa ngomong saya namanya zaman kesasar gitu aja seperti layang-layang putus. Nah kalau sekarang kan ada talinya, jadi selalu bergerak terus dia nggak mau diam kalau nggak ada talinya itu. Terus lanjut. Oke, makanya di surat Al-Jumu'ah ini menunjukkan bahwa begini, tulisan yang berkaitan karo umi tadi coba dicermati dulu, nanti jangan bandingkan karo sing neng Al-A'raf 157-nya, sehingga jenengan harus mengompar itu. Ini tidak menandingkan loh ya, tapi mengompar. Bedanya gimana antara menandingkan dan mengompar Pak? Kalau menandingkan masih ada yang kalah menang. Kalau mengkompar itu membandingkan mana apa pembenaran dan kebenaran. Ya, kebenaran dan kebenaran. Kebenaran dan kebenaran. Ayo itu dibuka lagi. 157. Ya. Ini nanti kalau kita khusus di umiyinya, khusus di umi. Iya, nanti kalau kita pakai sikji udah gini, begitu mata kita begini berkedip langsung halamannya muncul. Kalau ini masih manual nih, diputer-puter dulu. Klik pedal. Hilang ini TV juga. 157. Mas, tapi itu ngadat mas. Allazina yattabi'una rasulan nabiyya ummiyallazi yazidunahu. Tulisannya yang umiyal itu yang berkaitan dengan kenabian, dengan umiyinnya apa kaum yang betul-betul tidak banyak menginduk kepada jaree katanya atau legasi seseorang itu mas. Coba mas.
artinya. Nah, bukan artinya mas, tulisan secara lisanan Arabiyonnya. Ummiyal lazi. Sudah bisa menemukan mas perbedaannya, makanya dengan tulis mas. Umi yang di satu, makanya saya tak akan ngomong tulisan kayak saya gini nih mas, sehingga nanti yang satunya bisa mengoreksi ke pembenaran menjadi kebenaran itu maksud saya. Ummi ini nabi yang ummi. Yang di mana? Yang Yang Al-Araf. di Al-Araf. Nah, terus yang di Al-Jumu'ah Mina meninduk pada kitab. Ya udah itu yang terlihat bedanya. minhum yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Oh ini mas, maksudku ini loh mas. Temu berarti yang di ini yang di fil ummiyina yang di Al-Jumu'ah itu dia pakai alif fil ummiyina ya. Tapi yang di surat Al-A'raf itu pakai apa? Hamzah ya? Iya. Umyal. Umi fil ummiyinar rasul. Nah, rasulnya ini uminya pakai ibu apa enggak ini? Ini kan ibu ini, Mas. Umi ini maksudnya ibu. Aku udah paham apa? Wong Arab nek nyeluk ibu apa sih, Mas? Umi. Nah, Umi. nah ya umi itu dialek. Sebetulnya dari kata-kata umi. Umi maksudnya mbok, ibu. Maksudku aku pengen menjelaskan itu loh. Iya. Mbok, ibu, Iya. umi itu kan ibu, mbok, Mas. Iya, iya. Berarti nek aku ngomongnya induk ngono bener ora? Benar. Nah, ngono loh Mas maksudku. Umyal lazi. Nah. Sekarang jenengan beda nih neng umine sing Al-A'raf tadi. Jadi nanti bener-bener ketemu gitu loh Mas, ora sembarangan gitu loh. Umyal lazi di sini. Yang di sini alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi ummiyalladzi kebodohan. Ini sik podo Mas. Tulisannya ini sama dengan yang di Al-Jumu'ah dan Al-A'raf ini sama Mas. Ini artinya kepada Rasul Mas, ya. Yang umi. Kepada Rasul yang umi, tapi yang berkaitan dengan menunjukkan bahwa umatnya tak sabar ya. Ini jenengan ben ngerti no. Aku karena tuntas gak seneng. Sabar tapi ini harus mencari dulu masalahnya. Biar jenengan nanti tahu betul. Menunjukkan padahal kemarin sudah kita baca ya. Ini akeh PNS siapa gue. Ya, maksudku aku kan umiyunal lagi Rasulullah. Oh, di surat Al-A'raf 157 ini tolong dibacakan Mas terjemahannya Mas. Pelan-pelan tapi Mas. Ayo Mas, tolong Mas. Biar nanti saya bisa menjelaskan itu secara real Mas. Allazina yattabi'una rasulan nabiyya ummiyal lazi yujidu nahu
maktuban Nah. indahum fi Taurati wal Injili. Oke, Ya, udah Mas, makhluk terima kasih. bil Udah, makhluk. begitu baca situ saya sudah bisa mengaitkan. Begini Mas, yang di surat Al-A'raf itu menunjukkan bahwa jamak bentuknya berarti terkait dengan kaum yang menginduk kepada kitab-kitab sebelum kedatangan Al-Quran itu. Itu loh Mas. Sehingga induknya banyak, dengan pengindukan yang banyak itu akhirnya sering berbeda. Karena banyak induknya itu akhirnya dia kebingungan sendiri. Tapi karena Nabi itu tidak pernah menginduk banyak, akhirnya kan tidak ada kontradiktif. Begitu induknya banyak kan bingung gitu loh Mas. Karena mesti terjadi kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya ke sana Mas ya. Oke. Terus yang di Al-Baqarah 218 Mas. Tadi sudah Mas ya. Al-Baqarah 18. Sudah dibaca belum? belum. Nah, baca lagi. Al-Baqarah 218. Sumum bukmun umyum fahum layadun. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Artinya ini udah mati berarti. Kalau Iya. tidak dapat kembali kan berarti udah mati. Bukan, uang itu tidak ada kata-kata ya. Sekarang dibuka aja, biar enak. Sumum bukmun umyum fahum layadun. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Al-Baqarah 18 ya. Ya. Oke. Agak sabar karena nek wis ini enggak bisa kesusu. Al-Baqarah 18. 18. Nah, Al-Baqarah 18. Ini sumum bukmun unggung fahum layar jibun. Ini mereka tuli bisu lagi buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Padahal kalau ngomong tuli bisu lagi buta ini sesungguhnya di fisik apa di jiwa? Kalau di sini konteksnya ke jiwa berarti. Ya otomatis Mas. Hmm. Lah ya toh. Langsung sampai harus ini terus. Jadi mereka seperti orang tuli sebab mereka telah kehilangan fungsi pendengaran dengan tidak mengikuti kebenaran yang didengar. Terus mereka juga seperti orang bisu karena tidak mengucapkan kebenaran oleh sebab hati mereka tertutup sehingga tidak bergerak melakukan itu. Dan mereka juga seperti orang buta karena kehilangan fungsi penglihatan baik melalui mata kepala basar ataupun mata hati basiroh, dengan tidak mengambil baca sendiri. Dan dengan mengapa itu kok kematian jiwa? Kenyataan bahwa ini bukan kematian fisik. Diterangkan sendiri basiroh ini berarti mata apa? Mata batin. Mata batin. Yes, itu aja ya. Tuh, berarti ini kan kematiannya apa? Wani. Nah, ini loh Mas. Sehingga ternyata orangnya masih Hidup. berarti yang dilakukan selama ini kalau PPH-nya sudah tertutup namanya apa? Mabuk. Ya, sekalipun ketoke ora mabuk. Lalai. Tuh. Sholatnya lalai. Maka celakalah orang-orang yang sholat yang lalai di dalam sholatnya. Sekarang 469 Mas Al-Ahqaf. 469. Ali Imran 7 sudah belum? Al-Imran 7 belum. Ali Imran ayat 7 sama ya Ali Imran ayat 7 Mas. Wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa uharu mutasabihatu fa amal lazina fi qulubihim zawjun
fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha'a fitnatil wabtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu marasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yazzakaru ila ulul albab. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu, diantaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab, dan yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk yang mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, semua dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Nah, Jadi ini enggak pakai akal, dioper. nah, berarti itu di surat Ali Imran-nya kan? Nah, Ali Imran-nya dibaca pelan-pelan untuk ayatnya, surat ayatnya Mas, jangan terjemahnya dulu. Ayat 7. Wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa uharu mutasabihat. Oke, dari umul kitab itu aja Mas ya. Ini jeneng bersani Mas. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa si Ahmad itu ternyata seperti apapun atau kenabian siapapun, dia menginduk pada umul kitab itu. Ini semakin jelas bahwa ternyata kalau kenabian kerasulan kembali tetap kepada umul kitab. Itu ya. Sudah ya, clear ini ya. Kalau sudah berarti Al-Ahqaf-nya surat 46 ayat 9. Kul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma unjri wa ma ajri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, saya ingin jenengan tahu betul bahwa kenabian kerasulan pun tuh mengakui bahwa saya sebetulnya tidak ngerti apa-apa. Itu loh ya, dia mengakui sendiri tuh. Karena saya ini hanya menjelaskan dari peringatan itu. Saya sekedar menjelaskan loh ya. Padahal saya itu ya tidak tahu apa-apa seperti kamu. Semata-mata saya hanya memperingatkan apa yang telah aku terima itu. Berarti beliau kan tidak nambah, tidak mengurangi Mas. Biar ada kesuciannya, zakatnya hadir di situ gitu loh Mas. Iya. Ya. Udah ya. Berarti sekarang Al-An'am 116 Mas. 116. 6, surat 6. 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti
aksara ma fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah berbuat kebohongan. Nah, jenengan wis pirsa bahwa sesungguhnya kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di dunia ini, sesungguhnya dia menyesatkan apa enggak? Menyesatkan. Nah, ini yang ngomong siapa? Yang firman Quran. Berarti firmannya Allah. Dan sesungguhnya dia dengan kesesatannya itu kan hanya mengada-ada karena tidak mau menerima Al-Quran itu sendiri. Ini terbukti apa enggak, Mas? Terbukti. Itu loh, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, apakah itu sebuah kebenaran? Kan. Ternyata sebuah pembenaran. Di sini loh kejelasannya, Mas. Ya. Makanya apabila ada orang atau sekelas kiai, ustadz, ulama tapi menerangkan Al-Quran kok tidak seperti ini, ya jangan kamu ikuti. Berarti dia itu tidak memahami semuanya itu. Pasti menyampaikannya tidak lengkap. Kalau tidak lengkap kok kena surat Muhammad ayat loro apa, Mas? Ya. Jadi apa akhirnya, apa yang disampaikan? Batal. Namanya batal itu apa sih? Ya, gak sah. Situ loh, cacat namanya batal itu ya. Ternyata dia itu kan hanya mengikuti perasaannya dek, prasangkanya dek. Iya. Lah ngopo? Wah, aku selama itu wis ibadah koyo ngene kok mesti Iya. nang surga. Ternyata surga prasangka. Surga-surga Diterima dengan prasangka. ya. Itu namanya nanti dia syahid tapi tidak zuhud. Bahkan tidak bisa memusahadahkan apa yang telah dia saksikan. Itu yang penting. Oke? Tidak bisa memusahadahkan. Nah, itu loh, Mas. Makanya dengan wahyu juga itu banyak distorsinya, Mas. Jenengan harus menyadari itu, bahwa wahyu menjelma menjadi sebuah bacaan, nanti menjadi sebuah lisan, dan bahkan dituliskan mengalami berapa distorsi, tak rekon? 12. Ya mengalami 4 distorsi, Mas. Dari kewahyuan menjelma bahasa, dari bahasa menjelma bacaan, setelah bacaan menjelma menjadi lisan, setelah lisan menjadi tulisan. Kan dituliskan barang simbol lisan kan, ya. Nah, makanya proses ini kan tulisan nek gak paham, kok jadi sampai njupuk iku iso. Ya, ini kan nanti dibaca, diulang. Ya, dengan wahyu juga itu banyak distorsinya. Jadi metodenya biar tidak keluar dari wahyu, jadi tidak memenangkan hawa nafsunya itu, Mas. Ya. Nanti dituliskan dalam bentuk kitab, banyak distorsinya lagi. Ya. Jadi merujuknya harus ke satu induk, gitu, namanya Umul Kitab. Itulah Nabi sesungguhnya menjadi Nabi yang umi. Artinya umi bukan kok Nabi goblok ra iso apa-apa. Lah nek goblok terus nerangne ning ngene wong goblok lak lucu, Mas. Apa namanya? Aduh. Jeruk, makan jeruk. Itulah, Mas, nanti namanya kewahyuan itu. Berarti ternyata ritual itu sesungguhnya dari wahyu menjelma menjadi sebuah tindakan. Lah nanti diterangkan berikutnya, Mas. Ini kan sekedar bahas wahyu menjadi sebuah tulisan loh. Ya, wahyu menjadi tulisan. Terus dengan lihat lagi di Azumarnya, Mas. 39, 17 sampai 18, suratnya 39. Wallazina tanabu taghut an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra fabasir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi taghut, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah,
mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Enak akale meneh. Terus Allahumma nazzala ahsana al hadis kitabun mutasabihan masania tak syau'iru minhu zuludul lazina yahsyawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah zalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an. Nah, jangan yaitu Al-Qur'an Mas, sebutno yaitu ning kono apa? Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik adalah hadis. No. Oh, di sini hubungannya ini. Lah awakmu kan aja manut kuwi. Ya kan belum tahu. Nanti matamu motonya apa? Al-Quran. Kok disuruh baca hadis? Salah lagi. Ya enggak, malah sing bener itu. Nah, di sini tulisannya pemirsa, Allahumma nazzala ahsanal hadisi. Tapi di sini tulisannya Allah telah mengulang perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Padahal di sini tulisannya hadisi. Tuh. Yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Ini gimana? Kalau bahasa di sini kan semua sudah ditetapkan Allah berarti untuk orang yang tahu dan tidak tahu. Ya enggak lah, berarti terpotong bacanya. Allah nazzalna ahsana, Allah telah menurunkan sebaik-baik hadis, berarti kan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik firman adalah firmannya Allah. Di situ disebutkan namanya Hadis. Berarti hadis kembali ke siapa? Allah. Ke Al-Quran gitu loh maksudnya. Karena dibuktikan berarti hadis itu merupakan kitab sebaik-baik nasihat dari Allah. Berarti hadis itu janjiannya apa? Al-Quran gitu loh Mas. Sehingga tidak diterjemahkan apa-apa. Selama ini hadis diterjemahnya apa? Perkataan Nabi. Apa enak nih kini ngomong perkataan Nabi? Nabi rawani kok. Jadi Al-Quran itu sebenarnya hadis. Kalau pakai bahasa yang lain, tapi di sini diganti hadisnya jadi Al-Quran. Karena apa? Karena ada hadis Nabi. Nah ini masalahnya. Jadi pemirsa, lebih baik makan martabak, minum kopi, jangan baca yang Al-Qurannya. Karena baca Al-Quran sampai tambah salah. Yang tidak tahu loh ya. Nah, untuk yang tahu, dengarkan, terusin. Stay tune in my channel. Wah. Ya syauna robbahum, karena sesungguhnya itu dari Robmu. Summa talinu khuluduhum wa qulubuhum ila dzikri. Makanya bisa kamu ingat. Itulah hebatnya Al-Quran. Tidak sekedar bisa kamu ingat, tapi bisa kamu hafalkan. Terbukti nggak cah cilik umur 7 tahun iso ngapal nih. Ya. Lah nek Al-Quran kira-kira iso. Lagi oper. Nah, gak sah Al-Quran yang catetan iki terus mbak apane ngelontok sak titik komane. Berarti kan iki tulisannya wong.
Firman Allah itu iso diapale sak titik komane sama koi cukupe 666 ayat hafal. kurang dasar ta apa saiki. Nek ngupas kok kene jenengan lak ngerti bahwa itu kewajiban bener-bener. Bukan jare wong, bukan ceritane wong, bukan dongeng itu loh Mas. Jadi yang menghafal tidak salah, yang memperdalam tidak salah, yang menggali tidak salah. Iyalah. Yang mau lebih cepat lagi dibakar, diminum abunya juga Ya, tidak salah. Tidak salah semua. Tidak ada yang salah. Hanya kurang mengerti gitu aja loh. Nah, Dia nanti- berproses. Nanti bedanya apakah kita bisa sama-sama rokokan di Stawa itu aja. Antara yang membaca artinya menggali memaknai, antara yang membaca berulang-ulang menghafalkan, antara yang melakukan, antara yang terakhir tadi kepusingan biar cepat dibakar diminum abunya, pas keluar mabuk mati langsung hafal di sana. Akhirnya nunggu di Stawa rokokan. Lah nek di sana ya enak numpak angkot besok gratis bayar sekarang. Ya. Kan ya enak bayar sekarang besok gratis karena sopir angkot dihapusi ngono saking wong nek kemplune. Ya itulah pemirsa. Jadi ya kontribusinya. Jadi begini pemirsa nggih. Makanya jenengan setiap apapun yang berkaitan dengan Quran surah, maka mau tidak mau disadari dan tidak, selalu gunakanlah akal pikiran. Yang pertama pendekatannya harus itu. Tapi nanti ada kunci-kunci tertentu kalau kita sudah bahas lebih spesifik. Tapi yang pertama yang perlu kamu ingat-ingat, kamu harus senang dulu. Setelah senang, kamu menggunakan akal pikiranmu sebatas kemampuanmu, daya gunakan untuk fokus dengan tresnomu mbek Al-Qur'an. Kaya dene jenengan tresnani wong wedok ngene lho Mas. Nek sing seneng pimpong ya kaya dene nek dijak pimpong srowegep karena ben pinter, ben terlatih. Oke. Buktikan itu terhadap Al-Quran juga sedemikian juga. Betul. Tidak sekedar terhadap apa yang secara fisik kamu senengi. Iya. Itu biar apa? Biar sesungguhnya nanti gini. Sekarang saya tarik konklusi aja ya, tidak usah berpanjang lebar. Jadi begini pemirsa. Jadi apa pemahamanmu, pengertianmu tentang Quran surah itu jangan sekedar menjadi pengertian kognitif secara keilmuan, tapi harus menjadi pengertian pemahaman yang afektif di dalam diri, karena berkaitan dengan sesuatu yang harus kamu alami sehingga nanti kamu bisa membuktikan di dalam hidupmu itu antara pembenaran dan kebenaran yang hak dari Allah itu sendiri. Itulah kamu secara kafah memahami apa yang ada di dalam kitabmu itu sendiri. Ternyata bentuknya keilmuan sama dengan ilmiah, sehingga setiap apa yang kamu jumpai dalam hidupmu adalah realitas yang puncak dengan kesadaranmu, karena sudah bisa kamu lakukan sampai bisa kamu rasakan di dalam hatimu. Itulah tembus dari wa awalu wa akhiru, dari wa dohiru wa batinu, karena desiran hatimu terlibat. Itulah rasamu nanti muncul. Amin. Amin. Amono. Alhamdulillah, ini sudah selesai pembahasan tentang metodologi, perspektif kamu memahami dan memaknai dari kacamata keilmuan apa yang terkandung makna yang tersirat di dalam Al-Quran itu, sehingga kamu menggunakan cara pandangmu, keilmianmu itu untuk mengoreksi antara kebenaran dan kebenaran. Itu pemirsa, ada guna manfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang belum subscribe, subscribe lah. Nanti bahaya.